Halo, selamat siang Bu Nova. Saya sendiri akan melakukan tugas ini, mengenai peristiwa negatif yang terjadi karena kurangnya gotong royong. Jadi pertama untuk beritanya sendiri, ada dari tvrisumbar.co.id dari Sumatera Barat. Judulnya adalah diduga kelalaian pihak sekolah, siswi di SD Padang Pariaman terbakar hingga meninggal dunia. Dan waktu waktu berita terbitnya adalah 24 Mei 2024. Untuk singkatan dari beritanya sendiri, sepertinya mereka ada kegiatan sekolah, terus gurunya menyuruh siswi SD ini untuk membakar sampah. Terus ada temannya yang iseng main dengan percikan api sehingga terkena siswi ini dan mengalami banyak sekali luka bakar. Terus selain itu, setelah sudah masuk rumah sakit, ada banyak saksi yang melihat bahwa dia itu kekurangan gizi dan juga tidak terlalu diperhatikan oleh staf rumah sakit sehingga berakhir meninggal. Jadi bentuk ketidakadaan gotong royong atau kerjasama terjadi di dua tempat. Satunya di sekolahnya, di mana seharusnya proses membakar sampah itu terjadi dengan pengawasan guru juga. Tetapi pada saat itu dilaporkan saksi lagi, guru sedang membersihkan toilet, sedangkan siswa-siswi yang disuruh untuk membakar sampah itu sendiri tidak diawasi. Maka bisa terjadi hal itu. Selain itu, di rumah sakit, dia sudah coba melawan sakit dari luka bakar ini, dia juga tidak mendapatkan gizi dari saksi-saksi. Jadi dia lemah sehingga dia meninggal dunia. Itu dua kelalaian di dua tempat, guru-guru di sekolahnya dan juga perawat di rumah sakit tersebut. Dampak sosial yang ditimbulkan bagi masyarakat, tentunya eh, wilayah setempat akan mendapatkan label yang kurang baik atau nama yang kurang baik dikarenakan kejadian ini. Selain itu juga akan ada pengaruh buruk terhadap nama sekolah dan nama rumah sakit itu, dan tentunya akan ada ketakutan dari masyarakat terhadap perlakuan guru dan perawat terhadap anak mereka. Nah, pihak-pihak yang terlibat itu, yang tadi saya sudah bilang, gurunya yang menyuruh siswa-siswi itu untuk membakar sampah dan tidak memberi pengawasan. Ada juga siswi yang korban, siswi SD yang menjadi korban, dan temannya yang memulai api itu secara tengil atau tidak, ya secara iseng lah. Dan selain itu juga ada pihak rumah sakit yang tidak menangani korban itu secara seharusnya. Nah, keterkaitan peristiwa ini dengan nilai gotong royong, tentunya siswi ini tidak mungkin akan kehilangan nyawanya jika misalnya gotong royong itu diimplementasikan dengan baik. Bisa membagi tugas dan saling membantu sehingga siswa-siswi yang disuruh untuk membakar sampah itu bisa diawasi. Bahkan mereka tidak harus untuk membakar sampah, mereka bisa melakukan hal yang lebih mudah. Dan dari pihak rumah sakit, jika gotong royong diimplementasikan, mungkin mereka bisa sadar dan membantu siswi ini untuk pulih lebih cepat dan lebih baik daripada tidak memberikan perhatian dan mengakibatkan kehilangan nyawanya. Solusi dan rekomendasi. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan seperti ini adalah tentunya meningkatkan rasa gotong royong dan kebersamaan, memiliki rasa tanggung jawab dan
ingin membantu di dalam masyarakat. Karena tentunya masyarakat ini semua manusia adalah, apalagi di lingkungan yang memiliki kewajiban seperti sekolah dan rumah sakit, adalah tanggung jawab bersama untuk bisa menyejahterakan rakyat. Masyarakat harus bisa memiliki rasa gotong royong untuk kebaikan bersama. Pastinya untuk pihak sekolah bisa melakukan gotong royong lebih baik untuk membagi pekerjaan dan untuk lebih memperdulikan anak. Dan untuk pihak rumah sakit tentunya gotong royong untuk lebih bisa membantu setiap pasien yang ada. Ya, peran generasi muda atau pelajar dalam membangun sikap gotong royong adalah untuk mewarisinya dan melestarikannya di tengah gelombang individualis dan kebarat-baratan yang datang ke Indonesia. Tentunya kita harus bisa sebagai generasi muda untuk meneruskannya dan bahkan membangkitkannya kembali di dalam beberapa bidang, karena itu adalah hal yang sangat vital, sangat mendasar bagi masyarakat negara kita. Oke, itu aja, sekian dari saya. Saya bekerja sendiri karena di kelas saya ada 15 orangnya, Bu. Jadi saya kerja sendiri. Yang lain berpasang-pasangan, gak apa-apa, Bu. Terima kasih.